Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Perhatikan untuk hari ini, seperti biasanya Ananda setiap pagi melakukan pembiasaan sholat duha 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan jam tahfidz ya. Jadi tugas tahfidz yang sudah di-share oleh Ustazah Tahfidz silahkan dikerjakan, dikirim dengan japri nggih. Langsung ke Bu Hanin. Untuk selanjutnya sesuai jadwal pelajarannya adalah matematika. Setelah matematika adalah materi IPAS. Materi IPAS bisa Ananda buka buku CT-nya halaman 217 bab 4 perekonomian daerah. Perekonomian daerah di situ menjelaskan mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, kegiatan distribusi, sama kegiatan konsumsi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian untuk kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terakhir kegiatan konsumsi, kegiatan memakai barang atau jasa. Untuk orang yang melakukan kegiatan tersebut ada sebutannya masing-masing. Bagi yang melakukan kegiatan produksi namanya adalah produsen. Untuk yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Bagi yang melakukan kegiatan konsumsi namanya adalah konsumen. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang tidak bisa dihindari oleh semua masyarakat. Misalnya apa saja? Sehari-hari membeli bahan makanan pokok mulai dari beras, sayur mayur, minyak, bumbu, lauk pauk. Nah, kebutuhan manusia kan kita tahu ya, ada sandang, pangan, papan ya, yang setiap hari selalu belanja itu adalah makanan pokok. Pakaian juga, tapi tidak setiap hari kita membelinya. Kalau untuk belajar kira-kira apa yang biasanya dibeli? Kalau sehari-hari Ananda yang bisa cepat habis itu misalnya alat tulis ya, pensil atau pulpen atau penghapus. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, maka manusia berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Misalnya kita mau beli pensil ya, kegiatan jual beli itu namanya kita juga termasuk melakukan kegiatan ekonomi. Kalau kita beli pensil berarti kita sebagai apa? Karena kita yang beli, kita yang pakai, namanya kita konsumen. Kalau kita misalnya ke pasar, ada banyak sekali pedagang ya. Ada banyak sekali pedagang. Misalnya pedagang tahu. Nah, itu biasanya ada yang membuat tahu sendiri kemudian dijual sendiri. Jadi dia juga seorang produsen yang melakukan kegiatan produksi, dia juga seorang distributor yang melakukan kegiatan distribusi. Jadi penjualannya langsung melalui orang pertama. Beda lagi kalau misalnya pedagangnya kulaan ya, belanja ke produsen, itu nanti pedagangnya tahu atau tempe itu namanya sebagai distributor. Ada toh Bu? Ada. Jadi para pedagang itu ada yang kulak tempe atau tahu di tempat, dia cuman pergi ke pasar kemudian dia jajakan tahu sama tempenya. Kenapa Bu bisa seperti itu? Ya, apa yang mereka lakukan itu ya karena mereka mampunya seperti itu. Ada yang mampu membuatnya sendiri, ada yang tidak membuatnya sendiri. Ada juga orang yang cuma membuat tahu atau tempe saja untuk pemasaran. Mereka sudah punya orang-orang langganannya yang menjualkan. Misalnya ada itu namanya, contohnya ya, yang biasanya saya langganan itu adalah
tahunya Pak Slamet. Nah, Pak Slamet ini bikin tahu sendiri. Nah, jadi dijual sama Pak Slamet sendiri. Nah, berarti Pak Slamet ini sebagai apa kalau di dalam kegiatan ekonomi? Dia bikin tahu sendiri, berarti dia sebagai produsen, kemudian dia jual sendiri tahunya, berarti dia menjadi distributor langsung untuk produk yang dia hasilkan. Kalau misalnya kegiatan produksi itu tidak selalu menghasilkan barang ya, misalnya adalah kalian pernah kalau misalnya potong rambut itu ya ke tukang cukur itu, nah itu berarti mereka itu menjual apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan jasa ya. Jadi yang mereka jajakan adalah jasanya. Kenapa seperti itu? Iya, karena untuk mencukur, memotong rambut itu perlu skill ya, supaya hasilnya bagus. Itu perlu keterampilan dan keahlian khusus. Kalau tidak punya keterampilan, keahlian memotong rambut, nanti jadinya tidak rapi. Kalau istilah kita biasanya nyebutnya peletas itu ya. Kalau peletas itu kan nggak jadi estetik ya, nggak jadi rapi. Untuk selanjutnya, Ananda lihat di halaman 218, di situ ada kegiatan 1. Perhatikan kegiatan orang-orang di sekitarmu. Datalah kegiatan yang mereka lakukan. Cobalah kelompokkan kegiatan mereka, termasuk produksi, distribusi, ataukah konsumsi. Tuliskan ke dalam tabel berikut. Presentasikan di depan kelas kalian. Di situ ada tabel. Anak-anak nanti kalau mau penjelasan lebih lengkap lagi bisa baca di buku CT ya, mengenai materi bab 4 perekonomian daerah ya. Di situ lengkap. Nah, nanti untuk mengerjakannya bagaimana Bu caranya? Di situ bisa anak-anak lihat ya. Disuruh mendata kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar memproduksi. Kalau sampean lihat di sekitar itu ya, di sekitar tempat tinggalmu, ada nggak orang yang memproduksi? Misalnya memproduksi keset, memproduksi peyek, atau memproduksi sayur, itu juga produksi. Silahkan Ananda tulis. Kemudian Ananda tulis seperti ini, produksi tempe. Itu bisa Ananda sebutkan namanya siapa, tujuannya apa, biar nanti ketika presentasi, ketika disuruh menceritakan, Anda bisa menceritakan, oh tadi yang saya bayangkan siapa ya ketika saya menuliskan ini. Distribusi juga seperti itu. Distribusi itu bingung Bu, tidak usah bingung. Setiap pagi itu ada penjual yang lewat depan rumahnya sampean, itu juga melakukan distribusi namanya, mulai dari etek, pedagang tahu tempe, ada lagi pedagang di tempat kalian adanya apa, misalnya susu nasional, itu juga distribusi ya, karena mereka sedang menyalurkan barang ya, dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Jadi kalau sampean misalnya beli susu Sari Deli, itu kan sampean untuk mendapatkan susu mesti membayar ya, misalnya 2.000, 3.000 atau 5.000. Terus kalau konsumsi, kegiatan konsumsi, contoh terdekat adalah apa yang kamu beli, apa yang ayahmu beli, apa yang ibumu beli. Itu namanya kegiatan konsumsi. Ketika membeli itu berarti ayah, ibu, atau sampean sendiri itu sedang melakukan kegiatan konsumsi, namanya konsumen. Orangnya disebut konsumen. Nah, selanjutnya Ananda bisa menyelesaikan latihan di bawahnya. Ayo berlatih. Jadi Ananda isi soal yang ada di situ. Ada 5 soal, silahkan diisi. Nanti jika sudah selesai, Ananda bisa mengirimkan hasil pekerjaannya di foto, dikirim ke Japri, ke Bulia ya. Mudah, soalnya ada 5. 1. Usaha penanaman, pembudidayaan, dan penangkapan termasuk kegiatan apa? Silakan sampean pilih di situ, ada distribusi, reproduksi, konsumsi, atau produksi.
Nomor 2, pedagang beras membeli barang-barang dari petani lalu menjual kembali ke masyarakat. Yang dilakukan pedagang beras termasuk kegiatan ekonomi jenis apa? Nah, silakan dijawab. 3, orang atau badan yang berperan sebagai penyedia atau penghasil disebut apa? Orang ya, bukan kegiatannya. Jadi fokus. Kalau satu kali membaca Anda belum paham bisa diulangi lagi. Tidak apa-apa Bu, saya tuh pahamnya kalau sudah baca ketiga apa-apa. Yang penting tetap ikhtiar, tetap semangat bacanya sungguh-sungguh. Jangan lupa ketika belajar Ananda itu kenapa sih harus berdoa? Supaya Ananda diberi kemudahan dalam belajar. Ketika berdoa Ananda mintanya sama Allah langsung. Nah, yang bisa membantu ketika Ananda belajar itu adalah Allah langsung ya. Sementara bu guru atau orang tua kalian itu adalah perantara alias pembantu saja untuk mendukung kegiatan belajar kalian. Nomor 4, kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut. Nah, ada ya kegiatan yang ditanyakan. Silahkan dipilih apakah produksi, distribusi, atau konsumsi. Sebutkan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Soalnya adalah sebutkan, jadi Anda menyebutkan. Jadi jawabannya pasti lebih dari satu. Terima kasih, semoga bisa membantu Anda dalam belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya segera diselesaikan. Ketika sudah selesai, Anda boleh bermain, bisa membantu orang tuanya, ya. Anda manfaatkan kegiatan pembelajaran secara daring ini untuk mengerjakan pekerjaan secepat mungkin dan diselesaikan. Jangan menunda. Nanti kalau sudah selesai, bolehlah Anda bermain, membantu orang tua. Terima kasih, salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.